Harus diingat, tidak semua guru bisa daftar P3K Guru tahap 3. Harus lewati kriteria dan syarat berikut ini. Mohon untuk disimak. Berita ini dari bantuanguru.com. Untuk mengetahui berita lebih lanjutnya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel saya Nila Puspitasari, di mana nanti kalian akan menemukan banyak video, baik itu tentang latihan soal maupun informasi berita-berita mengenai P3K. Oke. Nah, berita ini itu keluar Kamis 23 Desember 2021. Berarti baru ya ini. Baru kemarin berita ini keluar. Itu ada di laman bantuanguru.com. Berikut ini merupakan kriteria yang harus dilewati atau syarat yang harus dilewati untuk pendaftaran P3K Guru tahap 3. Dikutip dari bantuanguru.com, seluruh rangkaian seleksi kompetensi tahap 2 rekrutmen P3K Guru 2021 berakhir pada tanggal 30 Desember 2021 setelah disampaikan pengumuman hasil pasca sanggah 2. Agenda selanjutnya yaitu rangkaian untuk seleksi kompetensi 3. Diperkirakan pelaksanaannya berlangsung pada awal tahun 2022. Kendati demikian, peserta mesti aktif untuk senantiasa mengecek informasi terbaru tentang seleksi kompetensi 3. Pembaruan informasi disampaikan melalui situs Guru P3K di https://guru p3k.kemendikbud.go.id atau lewat portal sscasn.bkn.go.id. Seleksi kompetensi 3 menjadi ujian terakhir bagi peserta rekrutmen P3K Guru. Formasi guru P3K yang tersisa akan diperebutkan melalui seleksi ini. Apabila masih terdapat sisa formasi yang belum terisi hingga diumumkannya hasil formasi, maka akan dilakukan optimalisasi. Mengutip laman SSCASN, optimalisasi merupakan upaya mengisi formasi yang masih kosong setelah kompetensi 3 berakhir. Jadi, ternyata optimalisasi ini tidak berada pada tahap 2, tapi setelah tahap 3 ya. Nah, pengisian formasi tersebut dilakukan melalui ranking penilaian sekolah yang ditentukan Kemendikbud. Adapun kriteria dan syarat peserta seleksi kompetensi P3K Guru tahap 3, yaitu seleksi kompetensi 3 dibuka untuk peserta yang sebelumnya tidak lolos dalam seleksi tahap 1 dan tahap 2 ya. Mengutip laman SSCASN, berikut kriteria peserta pada tahap 3 ini. 1. Peserta yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Jadi kalau dia tidak mengikuti seleksi pada tahap 1 dan 2, dia tidak bisa mengikuti tes tahap 3 ya, otomatis seperti itu. Kedua, honorer THK 2 sesuai database THK 2 di BKN. Ketiga, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Keempat, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Itu kriteria yang bisa mengikuti P3K tahap 3. Gitu ya, teman-teman. Sementara itu, syarat peserta terkait pemilihan formasi yang akan mengikuti seleksi kompetensi 3 adalah, yaitu yang pertama, peserta dapat memilih kembali formasi di instansinya dengan catatan yang masih belum terisi sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, seluruh peserta dapat melamar di instansi yang masih tersedia.
Yang ketiga yaitu bagi peserta yang tidak lolos seleksi 1 dan 2, nilai ujian yang diambil yaitu nilai tertinggi antara nilai pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tadi yang syarat yang ketiga yaitu bagi peserta yang tidak lolos seleksi tahap 1 dan 2, nilai ujian yang diambil yaitu nilai yang tertinggi antara seleksi tahap pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Nah, sekarang passing grade seleksi kompetensi 3 P3K guru. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Pan-RB, passing grade pada seleksi kompetensi 3 dibagi menjadi 3 kategori dengan ketentuan berikut. Yang pertama, seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan peringkat terbaik. Kedua, jika setelah nilai ambang batas kategori 1 diberlakukan, terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka peserta yang berusia paling rendah 50 tahun diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Jadi ini ada afirmasi untuk usia yang paling rendah yaitu 50 tahun ya. Ketiga, jika nilai ambang batas kategori 1 dan 2 sudah diberlakukan, terdapat alokasi yang belum terpenuhi juga, maka seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Sementara itu, nilai ambang batas atau passing grade yang akan diterapkan di seleksi kompetensi 3 sebagai berikut. Yang pertama, passing grade kategori 1. Seleksi kompetensi teknis, yaitu passing grade sesuai lampiran keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021. Nilai kumulatif maksimal 500. Masih sama seperti yang tahap 1 dan 2. Yang kedua, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural passing grade 130 dengan nilai kumulatif maksimal 200. Yang ketiga, seleksi kompetensi wawancara dengan passing grade 24, nilai kumulatif maksimal 40. Yang kedua yaitu passing grade kategori 2. Nah, seleksi kompetensi teknis nilai kumulatif maksimal yaitu 500. Yang kedua, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural passing grade-nya 110, nilai kumulatif maksimal 200. Seleksi kompetensi wawancara passing grade 20 dengan nilai kumulatif maksimal 40. Jadi, dari passing grade kategori 1 dengan passing grade kategori 2 yang berbeda yaitu kompetensi manajerial dan sosial kultural serta wawancara, di mana yang awalnya nilai kompetensi manajerial sosial kultural itu di kategori 1 130 ini turun menjadi 110, sedangkan yang wawancara yang mulanya passing grade-nya 24 di kategori 2 itu dia turun menjadi 20. Itu apabila tidak ada formasi yang belum terisi seperti itu ya. Passing grade kategori 3. Seleksi kompetensi teknik passing grade sesuai lampiran Keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021. Nilai kumulatif maksimal 500. Seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural passing grade 130 dengan nilai kumulatif maksimal 200. Terus seleksi kompetensi wawancara passing grade 24 nilai kumulatif maksimal 40. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai harus diingat tidak semua guru bisa daftar P3K guru tahap 3. Nah, harus melewati syarat dan kriteria yang sudah saya jelaskan seperti tadi ya Bapak Ibu. Mohon untuk disimak dan semoga masih ada formasi kosong yang bisa diisi dalam seleksi P3K tahap 3 karena optimalisasi menurut berita ini
itu dilakukan setelah tahap 3 selesai, bukan di tahap 2 seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.